implementasi kurikulum merdeka yang dilaksanakan di sekolah saya, di mana sekolah kami SDN 1 Suradadi telah mencoba untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka, yaitu kategori 1 mandiri belajar. Untuk lebih jelasnya bagaimana kami mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah kami, saksikan video berikut ini. SDN 1 Suradadi adalah sebuah sekolah yang terletak di Desa Suradadi, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Meskipun kami sekolah desa, tetapi para pendidiknya memiliki growth mindset atau yang dikenal dengan pola pikir berkembang. Dibuktikan dengan kepekaan kami terhadap perubahan yang positif, salah satunya dari kurikulum. Meskipun kami bukan sekolah penggerak, tetapi kami mengikuti perubahan dengan jalur mandiri, yaitu IKM kategori 1 mandiri belajar. Artinya, kami di sini masih menggunakan kurikulum 2013, tetapi kami mencoba untuk menerapkan prinsip-prinsip yang ada pada kurikulum merdeka. Prinsip IKM yang coba kami terapkan adalah yang pertama, pelaksanaan asesmen diagnostik, di mana asesmen diagnostik ini terdiri dari dua jenis, yaitu asesmen kognitif dan asesmen non-kognitif. Asesmen diagnostik merupakan penilaian atau asesmen kurikulum merdeka yang dilakukan secara spesifik dengan tujuan untuk mengidentifikasi atau mengetahui karakteristik, kondisi kompetensi, kekuatan, kelemahan model belajar peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Setelah melakukan asesmen diagnostik, peserta didik akan dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan mereka. Pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid, memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, dan karakteristik yang berbeda-beda, inilah yang dinamakan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dampak dari kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi antara lain, setiap orang merasa disambut dengan baik, murid dengan berbagai karakteristik merasa dihargai, merasa aman, ada harapan bagi pertumbuhan, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Ada keadilan dalam bentuk nyata. Guru dan murid berkolaborasi. Kebutuhan belajar murid terfasilitasi dan terlayani dengan baik. Dalam pelaksanaannya terdapat 3 strategi diferensiasi. Di antaranya, yang pertama adalah diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid maupun kombinasi dari ketiganya. Guru perlu menyediakan bahan dan alat sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada kita, baik itu karangan, pidato, rekaman, hasil karya, dan sesuatu yang ada wujudnya. Produk yang diberikan pun meliputi 2 hal. Yang pertama, memberikan tantangan dan keragaman atau variasi. Yang kedua, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Pembelajaran berdiferensiasi sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah sistem Among. Guru harus dapat menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Pembelajaran yang memerdekakan pemikiran dan potensi murid. Jika merdeka belajar telah terwujud, maka akan lahirlah profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global
dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama: berakhlak mulia, kritis, mandiri, Dan bukalah matamu, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Dengan demikian, akan lahirlah generasi hebat penerus bangsa Indonesia. Terima kasih. tantangan